Saya bisa mulai saja ya, teman-teman sekalian. Oke, baik, Kita Pak. mulai ya. Oke, baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, semoga dalam kesempatan ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian, saya sengaja menginisiasi ini membimbing atau bimbingan secara umum ini ya, tentang saya ingin menyampaikan tentang laporan akhir SCP, juga akan menyampaikan tentang penulisan jurnal ya, karena ini baik yang sudah mau wisuda tapi belum tuntas publikasi jurnalnya, baik yang sekarang sedang SCP, ini menjadi sangat penting ya pemahaman ini, karena ini merupakan baru sedikit ya yang paham tentang ini, sehingga saya mengharapkan semua hadir dalam hal ini ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang laporan SCP ya, biar teman-teman sekalian ini tidak salah pengertian dalam membuat laporan SCP. Karena laporan SCP kan waktunya tinggal beberapa saat lagi ya, harus sudah selesai. Nah, saya ingin menjelaskan apa sih yang harus kita buat, yang harus kita lakukan, yang harus kita selesaikan dalam membuat laporan SCP ya. Saya akan awali dari itu, baru kemudian akan dilanjut bagaimana membuat atau menulis jurnal dengan benar ya. Nah, coba saya akan share panduan SCP. Oke, ini adalah panduannya, teman-teman sekalian bisa terlihat? Bisa terlihat ya? Oke, dan saya rasa teman-teman semua juga ini sudah punya semua buku panduannya ya. Nah, hanya saja di sini saya ingin menekankan ini ya. Saya ingin menekankan bahwa ini ternyata masih banyak yang masuk belum saya admit nih. Saya admit dulu ya. Nah, ini saya langsung buka ini di daftar isi dari laporan riset ya. Daftar isi laporan riset. Antaranya adalah inilah isi-isi yang harus ada di dalam laporan riset, di mana di bab pertama itu ada latar belakang riset, rumusan masalah riset, tujuan riset. Ini sama seperti proposal riset ya. Kemudian bab 2 di landasan riset, ini ada profil lembaga riset, deskripsi kegiatan riset, kontribusi riset terhadap bidang ilmu terhadap lembaga dan bangsa. Kemudian dilanjut metode riset, jadwal riset, ini juga sama seperti proposal ya. Di bab ketiga ini ada kegiatan riset ya, mana kegiatan riset ini isinya adalah hasil kegiatan riset. Hasil kegiatan riset apa yang harus kita sampaikan, yaitu aktivitas riset. Nah, aktivitas riset itu misalkan tergantung risetnya apa, eksperimen atau apa, atau pengambilan data. Nah, berarti aktivitasnya itu mengambil data, itu datanya di mana dan bagaimana cara mendapatkan data. Kemudian manajemen riset itu berarti dari aktivitas ini di-manage sampai mendapatkan hasil itu, kita mengatur seperti apa, melibatkan siapa saja gitu ya. Misalkan kita bantu oleh tenaga lain dalam pengambilan data, dalam analisis data, dan lain sebagainya.
ini bisa disampaikan dalam manajemen proyek riset. Pengalaman riset, nah berarti di pengalaman riset ini adalah tentang penulisan jurnal. Jurnalnya kita tulis di mana? Apakah di jurnal internasional atau di prosedur nasional maupun internasional. Ini tentang pengalaman riset. Baru di bab 4-nya hasil riset. Jadi hasil riset itu bukan membuat makalah seperti skripsi, ya. Hasil riset itu adalah yang telah kita hasilkan, yang disampaikan di kegiatan riset ini menghasilkan apa? Ini kan di sini ada publikasi jurnal nasional atau jurnal internasional, ada publikasi prosedur nasional atau internasional, kemudian ada kegiatan seminar nasional atau internasional konferen. Jadi hasil riset itu menghasilkan apa yang kita lakukan risetnya. Apakah jurnal nasional, apakah hanya proceeding nasional maupun internasional, dan apakah kita juga mengikuti kegiatan seminar baik nasional maupun internasional. Nah, ini hasil riset yang harus tersampaikan. Artinya apa? Artinya hasil riset itu kita harus sudah submit jurnal, minimal kita sudah ada pemberitahuan bahwa isi jurnal kita itu sudah seperti apa. Gitu. Jika kita mengikuti seminar atau konferen, yang kita ikuti seminar apa? Seminar nasional atau seminar internasional. Yang saat ini sedang akan kita buka ini di seminar nasional nanti pada tanggal 27 November, dan seminar internasional juga akan kita buka, akan kita lakukan pada tanggal 2 Desember. Nah, ini berarti publikasi jurnal kita sampaikan sudah seperti apa, kemudian kegiatan seminar kita mengikuti yang mana dan seperti apa. Kita sebagai autor atau kita sebagai author dan presenter gitu, ya. Nah, baru kesimpulan itu artinya di sini kita menyampaikan bahwa kegiatan riset yang telah kita lakukan itu menghasilkan output apa gitu. Hasil dari kegiatan riset itu apa dan outputnya apa, ini di kesimpulan. Ya, teman-teman sekalian. Oke, sebelum saya lanjut ke penulisan jurnal, ada yang ingin ditanyakan tentang laporan riset? Irfan Maulana, Napoleon, Salasa, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham tentang laporan riset? Pak izin bertanya coba Pak. Silakan. Ini Pak terkait yang tadi laporan yang di hasil sama apa hasil pembahasan itu Pak. Kan di situ ada publikasi jurnal, proceeding atau seminar. Nah itu teh jurnal sama proceeding itu harus dua-duanya apa salah satu gitu Pak? Boleh salah satu. Boleh salah satu. Ya. Tapi kalau seminar kan wajib. Kalau seminar itu berarti tetap di situ kan ada 3 ya. 4.1, 4.2, 4.3. Berarti boleh 4.1 output jurnal dan seminar. Bahwa jurnal yang telah kita publik itu kita juga melalui seminar, melalui konferen. Nah, tapi maksudnya Pak ya nggak masuk, lanjut Pak. Ya, jadi kan keluaran kita itu bisa berupa proceeding. Kalau proceeding itu biasanya kalau kita melakukan seminar konferen, biasanya jurnalnya adalah jurnal proceeding. Tapi bisa saja kita mengikuti seminar, outputnya bukan proceeding, tapi jurnal. Tergantung publikasinya dan tergantung nanti kalau yang kita akan lakukan, yang seminar nasional dan seminar internasional, akan diupayakan itu masuknya publikasinya ke
jurnal, bukan proceeding. Itu Heru Salasa, bisa jelas? Bisa dimengerti Heru Salasa? Masih unmute? Masih mute? Oh iya, maaf Pak. Masih ini Pak, masih belum paham. Untuk ini Pak, kan di bab 3 sama bab 4 itu kan ada penulisan jurnal sama publikasi jurnal. Nah, maksudnya itu yang dituangkan dalam laporan ini tuh apa jurnalnya atau gimana gitu Pak? Penulisan jurnal itu berarti kan jurnalnya. Kalau publikasi jurnal berarti jurnal kita sudah sampai di mana? Sudah dipublis atau belum? Saya buka lagi ininya ya. Nah ini ya, di bab 3, pengalaman riset. Pengalaman riset itu tentang penulisan jurnal, bisa jurnalnya nasional atau internasional. Atau penulisan proceeding, bisa proceeding nasional atau proceeding internasional. Nah, berarti di sini pengalaman riset di sini penulisan jurnal disampaikan narasinya bahwa hasil riset ini dituliskan dalam jurnal nasional dan bisa disampaikan penulisan jurnalnya apa. Ya. Sedangkan di bab 4 ini hasil riset itu menerangkan kondisi jurnal kita sudah seperti apa. Misalkan kita sudah disubmit, sudah direview atau belum gitu. Kalau sudah direview bagaimana kondisinya, apakah ada revisi atau tidak, atau kondisinya sudah accepted, gitu, sudah diterima, tinggal tunggu publis misalkan. Atau mungkin bahkan sudah dipublis gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan hasil riset yang dipublikasi jurnal maupun proceeding. Jadi kondisi situasi jurnal kita yang disampaikan. Saya berikan contoh gambaran. Ya. Sebentar saya buka dulu. Ini siapa yang bisa bersedia menjadi co-author ini supaya bisa admit yang baru pada masuk ini? Siapa yang bersedia? Siapa yang pakai laptop? Kita selama bisa bantu saya? Ada yang punya pakai laptop? Iya Pak, sama pakai laptop. Bisa lama ya? Iya. Jadi nanti kalau ada yang masuk, tolong di-admit saja ya. Saya berikan contoh gambaran. Bagaimana sih yang dimaksud dengan bab 4 ya. Nah, misalkan contohnya ini. Ini status luaran. Status luaran kalimat ini. Nah, berarti kita submit jurnalnya di mana, disampaikan, dan kondisinya seperti apa. Nah, ini. Selain menghasilkan luaran wajib berupa dokumen perencanaan, pengabdian, teman-teman contohnya ini pengabdian masyarakat ya. Tapi isinya hampir sama. Harusnya kalau penelitian yang sedang kita bahas penelitian, kalau yang saya contohkan ini pengabdian masyarakat. Juga telah menghasilkan luaran tambahan yaitu jurnal pengabdian kepada masyarakat. Jurnal ini telah disubmit pada jurnal Karinop ISSN sekian, indeks 4 dengan linknya ini, ya. Status luaran tambahan ini telah diterima yang akan diterbitkan pada bulan September 2021 yang saat ini sedang proses editing. Maka jurnal akan dilampirkan dalam laporan PKM ini dan status luaran tambahan ini seperti dijelaskan pada gambar 8. Nah, kondisi statusnya adalah ini. Disampaikan ya. Oh, ini status luarannya adalah kondisinya begini. Narasikan dulu statusnya ini proses editing gitu. Dan seterusnya. Nah, itulah contoh gambaran pada bab 4 Heru Salasa. Nah, berarti di bab 4 ini, sebentar saya share lagi, ini bab 4 terlihat Heru Salasa dan teman-teman. Dalam panduan SCP ini, lihat ya. Nah, hasil riset itu publikasi jurnal.
baik nasional maupun internasional. Berarti di sini dua ininya, yang 4.1 atau 4.2 dan 4.3. 4.3 itu yaitu kegiatan seminar. Berarti kegiatan seminar itu kita sampaikan, yang kita ikuti seminar mana, gitu. Kita ikuti seminar mana, apakah seminar nasional atau seminar internasional, disebutkan link seminarnya apa, gitu. Nah, kalau tentang publikasi, entah yang jurnal, entah yang proceeding, contohnya kayak tadi disampaikan, kondisinya sudah seperti apa? Apakah kondisinya sedang proses editing, apa kondisinya sudah publis, gitu. Atau kondisinya baru review 1, misalkan. Itu ya, Heru Salasa ya, bisa dipahami? Iya Pak, kalau bisa Pak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini nggak ada yang mau aktif videonya, intinya ya, on cam-nya ya. On cam-nya nggak mau pada aktif ya. Saya ini sebetulnya teman-teman sekalian sengaja meluangkan waktu saya memberikan pemahaman-pemahaman kepada teman-teman sekalian tentang laporan riset itu bagaimana, tentang penulisan jurnal itu bagaimana. Karena saya tanya ke teman-teman dosen juga, masih minim yang sudah melakukan bimbingan penulisan jurnal. Ada juga yang sudah membuat jurnal, cuman ketika dilihat dan coba diperlihatkan ke saya juga ternyata masih belum benar, gitu. Sehingga saya, mungkin ini saya perlu lakukan Zoom untuk memberikan pengarahan bagaimana menulis jurnal, gitu. Karena di dalam laporan riset itu, laporan SCP kita yang riset ini, tidak akan bisa dinyatakan selesai riset seseorang apabila belum admit, belum publis jurnal. Kalau publisnya masih kita, publis jurnalnya masih kita klerir, tapi paling tidak kondisi jurnalnya sudah seperti apa. Sudah acep tinggal tunggu publikasi atau baru direview, kita harus revisi atau bagaimana. Ya, silakan on cam ya. Kalau memang tidak menginginkan untuk diberikan pemahaman, ya nggak apa-apa juga, nggak usah ikut juga nggak apa-apa. Saya hanya ingin menyampaikan bagi para mahasiswa, mahasiswi yang mau saja. Gitu. Nah ini di luar kuliah juga, gitu. Saya hanya ingin menambahkan pemahaman saja. Bisa dimengerti ya tentang laporan SCP riset ya? Halo teman-teman, bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Selanjutnya saya ingin membahas tentang penulisan jurnal. Nah, ini termasuk teman-teman yang sudah juga yang jurnalnya belum final. Mohon diperhatikan, ini ada Lara Anggra ini, hadir nggak Lara Anggra ini? Ada Lara? Hadir, Pak. Oke. Lara, saya minta izin jurnalmu saya jadikan sebagai contoh untuk menyampaikan pemahaman tentang penulisan jurnal, boleh ya? Iya, boleh, Pak. Oke. Oke, teman-teman sekalian, ini menjadi sangat penting. Seperti apa sih penulisan jurnal yang benar, gitu ya? Pertama-tama kan ketika kita menulis jurnal, kita perlu tahu template-nya terlebih dahulu ya. Contoh di sini misalkan kita akan gunakan template jurnal Tesling. Nah, saya akan menggunakan jurnalnya Lara Anggra ini ya. Nah, bagaimana biar Lara Anggra ini teman-teman yang lain juga paham ini menulis jurnal yang benar itu bagaimana, mencari referensi itu bagaimana gitu ya. Kemudian menyampaikan kutipan itu bagaimana, kemudian membuat daftar referensi itu bagaimana yang baik dan benar gitu ya. Oke. Pertama-tama teman-teman sekalian perlu dipahami template-nya ya.
Oke, coba saya contohkan template dari jurnal Tesling. Nah, ini dia template bisa terlihat ya, teman-teman? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, teman-teman sekalian, kalau menulis jurnal, ini template-nya di save as, ya, di save as, kemudian ganti ke judul jurnal kita. Misalkan contoh di sini, ini saya akan menggunakan jurnalnya Lara Anggraini. Bagaimana caranya? Pertama-tama yang perlu diketahui ini tentang judul, penulis, afiliasi, abstrak, penulisannya. Ini teman-teman harus tahu, harus dilihat ini apply style-nya, ini jenis-jenis apply style-nya yang kayak apa. Ya, contoh ini judul, ini bisa dilihat teman-teman ya, perhatikan. Ini di sini ada banyak ini, di sinilah ada apply style. Ada apply style, bisa tolong perhatikan dulu ya teman-teman ya. Ini di sini, ini apply style. Nah, inilah apply style. Bisa terlihat ini apply style? Bisa ya? Coba. Oke, ini judul. Style di sini adalah JIPO title, berarti kalau judul ini JIPO title, ya. Misalkan saya akan menulis atau memindahkan jurnalnya Lara Anggra ini sesuai template ini. Berarti bagaimana caranya? Maka kita harus buka filenya jurnalnya Lara Anggra ini. Nah, misalkan, ini jurnalnya Lara Anggra ini. Nah, ini ya, bisa terlihat ya. Ini judul, coba kalau saya cek di sini, stylenya apa? Nah, ini Lara Anggra ini, judulnya ternyata udah benar, ininya pakai JIPO title. Ya. Kemudian ini nama penulis sudah benar, ini pakai author stylenya. Kemudian ini author affiliation di sini udah benar. Kemudian abstrak, list paragraf abstrak. Nah, coba kita cek apakah penulisan abstrak di sini plasternya list paragraf abstrak atau bukan. Saya coba cek ulang. Saya cek ulang template-nya ya. Template ini. Nah, ternyata di sini abstrak harusnya. Di penulisan abstrak itu ya, ini abstrak teks, bukan paragraf apa tadi, abstrak paragraf ya. Nah, berarti tadi itu yang punya Lara harusnya dirubah. Ini. Nah, ini harusnya adalah abstrak teks. Berarti apa yang ini diklik sini, ini abstrak teks. Nah, abstrak teks. Nah, inilah harusnya. Masih paragraf ya. Nah, coba saya cek yang lain. Ini list paragraf, ini list paragraf, ini list paragraf. Nah, ini berarti yang Lara Anggra ini belum sesuai template ininya. Ya, berarti ini belum sesuai template karena di sini harusnya body tag. Nah, sekarang berarti kita pindahkan saja nih tulisan ini ke template ya. Nah, misalkan ini judul. Judulnya kita copy ke template. Ctrl C. Saya buka lagi template-nya. Template. Nah, ini di sini, di blok ini. Kemudian ini jangan Ctrl V, jangan. Tapi klik kanan, paste A. Ini kelihatan ya, paste A ya. Ini paste A. Nah, kemudian yang abstrak juga kita copy punya
sementara tadi abstraknya. Ini abstrak ini kita copy, Ctrl C, kita buka lagi template-nya. Nah di sini ini di blok, klik kanan, paste A. Baru ini klik reply. Nah berarti ini sudah sesuai dengan abstrak, ya. Misalkan contoh ini bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya copy tadi jurnalnya Lara. Bahasa Inggris. Ini pas tulis paragraf juga ini masih salah, ini yang nggak sesuai template. Nah, ini Ctrl C. Masuk ke template. Nah ini. Yang ini berarti paste A. Nah, seperti ini ya. Sampai ini. Nah, di sini ini kan harusnya body tag ya. Nih, kalau kita klik ini body tag, di sini baru ini heading 1. Nah, ini pentingnya template kalian, kita semua harus paham. Ketika kita mengunduh template penulisan jurnal, di jurnal manapun, kita harus tahu ini di apply style-nya. Oh, ini untuk seperti ini nih, apply style-nya apa? Untuk ini subjudul seperti ini atau bab, ya, ini bab, ini apa? Ini heading 1. Kemudian yang kayak gini, ini ada heading 2. Ya. Ini heading 3. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan? Kalau ini kan semua body tag tuh. Tulisan ini semua body tag. Tabel. Nah ini judul tabel, ini tabel head. Kalau pakai template seperti ini, kita ngikutin style, ini nanti judul tabel, nomor tabel itu nggak akan keliru, karena otomatis. Judul tabel, judul gambar juga nggak akan keliru, karena nanti otomatis. Ini judul section yang ini. Ya. Yang ini tabel head, yang judul tabel itu. Kemudian di sini, ini tabel cool head, ini tabel cool head gitu ya. Nah di sini isi dari tabel ininya adalah tabel copy. Nah ini poin penting yang harus kita lakukan dalam memahami template. Ya, oke. Misalkan contoh kita di introduction kita terapkan nih jurnalnya Lara Angga ini di sini ya. Kita buka jurnalnya Lara Angga ini di introduction, bisa copy introduction-nya, Ctrl C, kemudian masuk ke template. Nah, introduction ini kita rubah. Klik kanan, Ctrl V. Nah, ini seperti ini yang benar. Jadi ini beda nih antara antara paragraf 1 dengan paragraf lainnya. Ini ada beda ininya. Kalau menggunakan template yang benar, copy Ctrl A, maka akan sudah ngikutin sesuai standar template-nya. Atau kita boleh nulis dulu, kemudian dirubah ininya, playstyle-nya ini ke body tag. Sama halnya seperti kita membuat layer dalam membuat gambar di AutoCAD. Kita buat dulu, bisa kita buat dulu gambarnya, kemudian di blok gambar tersebut masuk ke layar apa. Atau bisa kita hidupkan dulu layarnya, baru kita membuat gambar. Setiap berbeda layar, setiap akan membuat layar-layar lain, kita hidupkan layarnya baru membuat gambar. Nah, ini poin penting dalam poin penting kita memahami template jurnal.
ya. Karena kalau kita tidak mengikuti template jurnal seolah sudah benar, tapi ternyata banyak yang ada yang perbedaan, ada yang tidak tepat, dan itu yang mengakibatkan biasanya seseorang jurnalnya itu ditolak, gitu, tidak sesuai dengan template. Itu ya teman-teman ya, tentang penulisan. Bisa kebayang tadi tentang tulisan sesuai template? Karena setiap publikasi jurnal template-nya akan berbeda-beda. Yang jurnal Tesling ya jurnal Tesling, yang IJIAT yang IJIAT, atau mau jurnal internasional di mana? Masing-masing punya template-nya. Gitu. Bisa dimengerti kira-kira teman-teman? Bisa, Pak. Oke, kemudian saya lanjut. Bagaimana cara kita menulis kutipan? Dan bagaimana cara kita membuat data referensi? Ya, ini didengar nggak saya nih teman-teman? Soalnya ini pada nggak on cam gitu ya, saya nggak tahu. Didengar, Pak. Didengar, Pak. Saya capek bicara, nggak ada yang nyimak kan percuma, gitu. Didengar, Pak. Didengar ya? Oke. Ya. Didengar, Pak. Sekarang teman-teman, kita tentang kutipan ya, tentang kita mereferensi dan menuliskan daftar referensi. Saya akan cari tahu triknya bagaimana cara tepatnya dan supaya benar dalam penulisan itu bagaimana. Pertama-tama kita perlu didukung dengan Mendeley. Teman-teman sekalian silahkan download Mendeley gratis. Mendeley desktop ya. Mendeley desktop, kemudian masukkan di Word. Masukkan di Word. Nah, sehingga nanti otomatis dalam pengutipan itu otomatis sesuai standar mengikuti template. Kita berikan contoh lagi dalam pengutipan. Saya misalkan masuk ke contoh jurnalnya Lara Anggraini ya. Nah, ini kita di introduction-nya Lara Anggraini. Ini di sini saya melihat belum ada kutipan satu di pendahuluan yang Lara Anggraini ya. Padahal di pendahuluan itu kita harus banyak referensi, banyak mengutip. Bagaimana caranya jurusnya? Kalau sudah menulis ini nih yang punya Lara Anggraini ya. Atau tadi kan udah di copy ke template ya. Kita buka ke yang template saja. Dan nah ini ya. Nah ini di introduction tidak ada referensi sama sekali ya. Nah bagaimana cara kita bisa mendapatkan referensi kalau kita sudah menulis seperti ini? Oke. Dalam setiap kalimat sampai koma maupun sampai titik atau dalam satu paragraf, kita perlu tahu inti yang kita sampaikan di setiap paragraf itu apa. Ini perkembangan dunia konstruksi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin maju dengan hadirnya inovasi-inovasi baru terkait modifikasi perancangan ataupun metode dalam pelaksanaan konstruksi tersebut. Di sini kata kunci yang bisa kita kutip itu adalah perkembangan dunia konstruksi di Indonesia. Kita bisa copy nih kalimat ini. Kita searching di Google Scholar ya. Kita ubah ke Scholar. Ini kita masuk ke Scholar. Nah, baru kemudian kita searching di sini kata kunci tadi itu perkembangan dunia konstruksi di Indonesia. Kita klik searching. Nah ini contoh judul ini sudah membahas tentang perkembangan konstruksi, dunia konstruksi.
perkembangan dunia konstruksi Indonesia. Ini banyak orang yang sudah mengatakan ini. Berarti di antara ini kita bisa kutip salah satu. Yang mana yang lebih relevan untuk kita kutip? Kita misalkan cari yang jurnal. Misalkan jurnalnya kepingin yang gimana nih? Ini ada ITS gitu ya. Ada ub.ac.id. Nah, misalkan kita kutip yang ITS nih. Bagaimana cara mengutipnya? Nah, kalau teman-teman sekalian sudah mendownload Mendeley, cara mengutip itu, kita misalkan yang akan kita kutip ini, kita tinggal klik tanda kutip ini. Klik tanda kutip ini, kemudian kita klik reference ini, klik, nah baru kita simpan. Kita simpan ini reference tadi, terserah nanti mau masuk di folder mana ya, misalkan saya ini di download. Klik save. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik dibuka karena ini saya tadi di Mendeley ya. Mendeley. Nah, maka akan terbuka di folder Mendeley. Nah, inilah tadi yang kita ini coba teman-teman ini terlihat nggak ini Mendeley? Nah, terlihat sekarang, Pak. Terlihat ya. Ada, Pak. Saya ulangi ke dari Word-nya ya. Word-nya terlihat? Terlihat, Pak. Oke, berarti udah bener nih ya. Terlihat Pak, terlihat. Oke, references, klik insert, go to Mendeley, akan lari ke sini. Nah, tadi itu yang kita kutip itu yang kita masuk adalah ini yang nyala tadi. Ini ragu kita bisa klik ulang, baru kita klik save. Tanda kutip ini. Nah, dia akan muncul. Ini Irmawanto N. Utomo 2011. Lihat ya. Ini saya blok ya. Ya, Pak. Nah, ini selanjutnya, apakah penulisan pengutipan itu seperti ini? Tentu kita harus lihat template-nya, berdasarkan template seperti itu atau enggak kutipannya. Nah, misalkan template ini, kutipannya ternyata pakai angka seperti ini. Ini standarnya adalah standar IEEE seperti ini nih, angka. Kalau begitu berarti gimana ini? Yang tadi kita otomatis ternyata nama. Kita tinggal rubah di sini. Kalau ini Chicago manual ya. Berarti kita ini rubah ke IEEE. Ini ya. Lihat ya teman-teman. Terlihat, Bapak. Nah, ini tinggal kita rubah. Nah, ini sekarang tinggal angka yang muncul. Angka 1. Kemudian bagaimana kita memunculkan daftar referensi ini? Saya contohkan salah satu kutipan ya. Menampilkan daftar referensi. Nah, ini misalkan referensi seperti ini nih, catatan referensi di dalam template ya. Misalkan referensinya kita sudah mau dipakai ini template ini ke penulisan jurnal kita. Ini misalkan kita hapus nih. Hapus. Nah, berarti disinilah posisi referensi. Kemudian kita klik list bibliografi ini. Nah, ini akan otomatis muncul sendiri. Oh, yang kita kutip ini nomor 1 adalah ini namanya. Terlihat ya, teman-teman ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Bapak. Nah, jika sudah seperti ini, penulisan pengutipan kita itu sudah tidak salah. Karena itu sistem yang ini. Tidak harus ditulis manual. Tulis manual, penulisnya siapa. Selain lama, belum tentu benar itu penulisan daftar referensi tadi. Ya, makanya lebih baik download saja Mendeley. Saya contohkan lagi. Yang kedua ya. Yang kedua, misalkan tadi contoh punya Lara Anggra ini, di sini kita baru mengutip yang 1 sampai koma nih. Dengan hadirnya inovasi-inovasi baru terkait kondisi perancangan atau
metode dalam pelaksanaan konstruksi. Berarti kata kuncinya apa? Inovasi-inovasi baru, metode pelaksanaan, metode perancangan dan pelaksanaan konstruksi ya. Nah, inovasi kita bisa inilah dari inovasi ya. Dari inovasi pelaksanaan konstruksi sampai sini. Project, balik lagi ke Google Scholar. Ini Google Scholar-nya terlihat ya? Lihat nggak teman-teman? Tolong jawab. Terlihat kalau Google Scholar. Ya, Pak. Oke, kita Lihat, copy di Pak. sini. Kita set lagi. Nah, ini yang membahas tentang metode-metode konstruksi ini dalam satu berapa detik ini 0,17 detik sudah ada 11.500 yang menyampaikan tentang itu. Berarti itu kita bisa referensi. Yang lebih relevan itu yang mana? Ya. Nah, ini pasti baru terkait modifikasi perancangan ataupun metode dalam pelaksanaan konstruksi. Ini sama persis nih. Yang ini masih ITS juga. Ini masih yang tadi bukan tulisnya, bukan kayaknya 2018 ya. Hanya gimana? Udah kita klik lagi di sini, tanda kutip ini kita klik. Klik, kemudian klik Tab-N. Nah, ini kita simpan. Kita klik save. Nah, kita open nih setelah di-download. Nah, masuk ke Mendeley ya. Terlihat Mendeley-nya teman-teman. Ini yang Widayanto Ari ya. Analisis perbandingan sistem plat. Lihat ya. Ngeblur, Pak. Ngeblur, Pak. Terlihat tapi ngeblur. Terlihat tapi ngeblur. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting terlihat. Baru kemudian tadi di Word-nya, nah kita balik lagi ke sini ya. Nah berarti tersebut di titik ini kita Word-nya jurnalnya terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, nah berarti kita di sini kemudian kita tinggal klik referensi, citation, go to Mendeley. Nah tadi Widianto Ari ini kita klik, kita exit. Nah berarti ini kutipan yang kedua. Karena tadi pertama kita sudah insert bibliografi, kalau kita cek data referensi, dia sudah nulis sendiri data referensi nomor 2 nih, Pak Widianto. Ini judulnya. Jadi kita udah nggak perlu capek-capek menuliskan daftar referensi. Gitu. Nah, ini contoh jika kutipannya menggunakan triple I. Tapi kalau kutipannya kita menggunakan model apa itu biasanya nama penulis dan judul, kita tinggal rubah di sini. Di triple I-nya kita rubah, misalkan menggunakan American Psychological Association, misalkan ini yang apa, ya udah kita hidupkan ini jika template-nya menggunakan itu. Nah ini udah rubah sendiri nama penulis dan tahun. Yang ini juga sama, nama penulis dan tahun. Nah gitu teman-teman ya. Jika sudah menggunakan Mendeley sistem pengutipan, maka pengutipan kita akan benar, kemudian penulisan daftar referensi juga akan benar. Tinggal nanti standar dari template-nya itu, standarnya apa? Penulisan citasinya itu menggunakan standar apa? Apa standar IEEE atau standar apa? Karena biasanya ada keterangan. Bayang ya teman-teman ya? Kebayang, Pak. Oke. Ini masih belum sampai di situ penulis ini ya. Jadi setiap kutipan yang kita kutip itu harus ngeling. Harus ngeling itu bagaimana? Contoh saya share ya. Kayaknya masih belum share screen. Oke. Saya klik.
Nah, sekarang udah, Pak. Sekarang udah ya. Contoh, tadi kalau harusnya kutipan itu ngeling ya. Ngeling itu bagaimana? Contoh ini. Atau contoh ini. Saifuddin dan Astrika atau yang Wibisono dan Putranto 2019. Kalau saya klik, ini mengutip pendahuluan, saya klik ini, dia akan lari, oh ini Wibisono dan Putranto, ini judulnya. Itu di daftar referensi itu, kalau kita klik referensi tadi, akan lari ke daftar referensi Wibisono ini ya. Ini kalau kita naik ke atas, ini ada di daftar rujukan atau daftar pustaka. Ini yang mana tadi, yang Wibisono. Kalau ini juga perlu dilingkan oleh kita Wibisono ini ngambil dari mana referensinya, misalkan dari Google Scholar. Maka kita masukkan ini Google Scholar ini, kita linkkan. Jadi pembaca itu kalau kita mau klik Google Scholar, dia akan digiring masuk ke link aslinya. Nah, ini tadi yang saya kutip. Ini judulnya, ini penulisnya. Lihat ya teman-teman, Scholar-nya ini. Terlihat, Pak. Ngeblur, Pak. Blur. Kok bisa ngeblur ya? Tapi terlihat ya. Ya, saya terlihat nggak ngeblur. Terlihat, Pak, terlihat. Nah, itu harus dibuat ngeling seperti itu. Kutipan, misalkan kutipan nomor 1, dengan referensi ketika klik nomor 1 kutipan, harus masuk ke referensinya nomor 1. Kemudian kita ngambil dari mana itu referensi, diklik juga masuk ke linknya. Nah, apa saja yang harus ngeling di dalam penulisan jurnal selain referensi, tabel, gambar, ini harus ngeling. Misalkan tabel 1, dimanapun kita menulis tabel 1, misalkan kita menulis tabel 1 itu ada di halaman 6, dan tabel 1 itu ada di halaman 1, misalkan. Kalau kita klik tabel 1 yang ngeling di halaman 6, tetap akan digiring layarnya ke halaman 1, merujuk ke tabel yang kita maksud. Itu harus dibuat ngeling seperti itu. Sekarang, bagaimana cara mengelingkannya? Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ya. Gimana sih ngelingin tadi, masuk ngeling ke Scholar-nya, ngeling dari kutipan ke yang kita kutipnya, gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya begini, saya share lagi ya. Caranya, kita masuk ke jurnalnya Lara tadi yang sini ya. Ini tadi kita ubah ke triple I. Nah, ini saya contohkan tadi ada 2 ya. Kutipan 1 dan kutipan 2. Dan ini nanti Lara Anggra ini setiap kalimat silahkan boleh mengutip. Cara mengutipnya kayak tadi, dikoreksi saja. Maksud dari kalimat ini, inti dari setiap kalimat silahkan saja. Karena harus sebanyak-banyaknya mereferensi di pendahuluan ini. Saya contohkan 2 ya, Lara Anggra ini ya. Lara terdengar? Tuh. Iya, Pak. Lara Anggra ini terdengar tadi, Lara? Iya, Pak. Oh ya, oke. Sebenarnya Ya, silakan Lara. sebenarnya itu kemarin emang ngambil ngambil dari seminar proposalnya Mas Ari Widayanto, kan dikasih kemarin yang dari ITS, tapi itu karena seminar proposal, jadi Lara kemarin nggak masukin gitu dari yang awalan. Terus untuk kata yang keduanya itu emang ngambilnya dari dokumen dari proyek itu sendiri. Jadi kan takutnya nggak ada di Google, jadi nggak nge-link. Gitu, Pak. Tapi faktanya saya cari kan banyak di Google kan? Nah, artinya yang kita referensi itu yang harus yang sudah publis. Kalau kita
searching saja di Google Scholar itu pasti banyak sudah. Setiap kalimat yang kita buat itu sudah banyak pasti orang yang pakai. Ya. Ya, Pak. Nah, sekarang bagaimana cara kita ngelinginnya gitu ya. Oke, saya share lagi ya. Saya share. Nah, ini. Kita pertama-tama, kalau kita mau ngelingkan ke referensi. Ini referensinya ya. Kita blok, referensi nomor 1 ini kita blok, seperti ini. Lalu kita klik insert. Lihat ya, teman-teman. Ya, terlihat, Pak. Terlihat, Bapak. Terlihat, Pak. Oke. Klik insert, kemudian kita klik bookmark. Kita tulis di sini referensi 1, kita singkat saja R1. Lalu add. Kemudian referensi yang kedua, kita blok, klik bookmark, kemudian kita tulis R2. Lalu add. Oke, sudah banyak, ini terus satu-satu seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi referensi 1, ini kita blok, kita masukkan ke ini di insert, klik link. Ini link, klik, muncul seperti ini. Ini kita klik paste in this document. Nah, ini ada R1 dan R2 yang sudah kita buat. Klik R1-nya, lalu klik OK. Nah, kalau sudah berubah warnanya jadi biru seperti ini berarti sudah nge-link. Nah, ini kan kalau seperti ini, klik to follow link. Kemudian nomor 2 sama, ini kita blok, kita klik link, kemudian kita klik R2, lalu OK. Nah, ini berubah warnanya. Nah, jadi 2. Kemudian misalkan contoh ini, kita ada contoh tabel di sini ya, kita juga akan ngelingkan tabel. Berarti tabelnya harus kita blok, seperti ini. Oh, di sini singkat. Apa yang gambar ya? Belum ada singkat. Tidak ada judul tabel di sini ya. Saya buka yang tabelnya Lara, ada tabel nggak? Atau gambar lah, yang ada gambarnya ini ya. Nah, ini saya teman-teman sekalian ya perlu informasikan. Contoh saya ini buka punya Lara Anggra ini ya. Setiap menampilkan gambar seperti ini ada judul gambar, gambar 2. Di sini harus ada narasi yang merujuk ke judul gambar. Jadi kalimatnya harus ada gambar 2 seperti ini. Jadi di sini narasinya pada penyusunan tugas akhir, kok jadi tugas akhir ya? Nanti kalau ini jangan tugas akhir ya, Lara Anggra ini jangan tugas akhir. Di sini berarti diagram alur penelitian. Secara singkat, alur penelitian ini seperti dijelaskan dalam langkah-langkah yang dijelaskan pada gambar 2. Nah, harusnya dengan flowchart berikut. Flowchart pada gambar 2. Kalau memang betul itu gambar 2, oh betul gambar 2 ya. Nah, setiap menampilkan data, baik tabel maupun gambar, di atasnya itu harus ada narasi yang kemudian ada yang menyatakan ini gambar 2. Nah, selanjutnya gambar 2 ini kita perlu linkkan juga. Ya. Nah, ini cara ngelinginya, ini kita blok sampai ke gambarnya seperti ini. Sama ke insert, kemudian bookmark. Nah, kalau ini misalkan gambar kita singkat G, gambar 2, karena tadi gambar 2, gambar 1-nya belum kita linkkan. Klik add. Dan kemudian di sini gambar 2 ini kita blok, masuk ke link. Link berarti ini G2, lalu OK.
Nah, kalau sudah biru seperti ini berarti sudah link. Itu ya, teman-teman sekalian, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baru selanjutnya, kalau sudah Bisa, Pak. dipahami, selanjutnya kita akan bahas bagaimana tadi referensi kita ngelink ke Google Scholar yang dimana kita mengutipnya. Bagaimana caranya? Ya, oke, caranya adalah saya buka lagi. Nah, ini di sini. Lihat ya jurnalnya ya, teman-teman. Terlihat, Pak. Oke, berarti di sini di akhir ini yang nomor 1 nih, berarti kita tuliskan available at Google Scholar. Kemudian ini itu yang klik lagi judulnya yang ini tadi, masuk lagi aja ke Google Scholar. Judul yang nomor 1, kita masuk lagi ke Google Scholar. Di sini kita pastikan, kita search. Nah, ini kan judul tadi yang kita kutip. Kelihatan nggak? Ngeblok, Pak. Mohon maaf itunya yang Blur, Pak. Ini Jelas, Pak. Jelas kok. jelas? Jelas ya? Ngeblok, Pak. Blok itu ngeblok, Pak. Ada yang jelas, ada yang ngeblok. Ini, oh ini settingan Google-nya ya, ngeblok. Ini dari ini apa? Nah, nanti link tadi kita copy. Linknya kita copy, kemudian kita masuk lagi ke jurnal tadi. Ini Google Scholar-nya kita blok. Jurnalnya lihat ya ini word-nya, teman-teman. Halo? Kalau teksnya terlihat, Pak. Ini terlihat Iya, ya? Pak, cuman ngeblur, Pak. Ngeblur. Nah, ini yang Google Scholar ini kita blok, ini masuk insert, sekarang klik ke link ya, klik link. Tadi dokumen, yang sekarang web tag. Ini kita klik, baru kita kopikan tadi yang dari Scholar itu ke sini linknya, link yang di Scholar tadi ya, kopikan ke sini. Lihat ya, teman-teman. Insert hyperlinknya ini terlihat. Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, lalu klik OK. Nah, maka ini Google Scholar ini berubah warnanya. Ini sudah ngelink. Maka jika ini kita buka, akan masuk tadi ke link ini. Wah, ini link. Ini diprotek sama Zoom ya. Jadi ngeblur ini ya. Ini ngeblur ya? Agak jelas, Pak. Ya jelas. Nanti itu masuk ke link ini. Kita klik. Nah, kemudian contoh lagi misalkan yang ini, yang kedua nih. Yang kedua berarti kita juga label at Google Scholar atau diakses pada Google Scholar. Nah, berarti judul ini kita copy judulnya sampai jadi dia diakses ya. Nah, ini kita copy judul ini, Ctrl C, kemudian kita masuk lagi ke Scholar. Lihat ya Scholar-nya ya. Tidak berubah, Pak, share screen-nya. Berubah. Masih yang tadi, Pak, share screen-nya, Pak. Masih yang Masih tadi. share screen di jurnal. Masih yang Lara, tadi, Pak. Masih yang di jurnal ya. Pak. Oke, saya Masih di stop. itu, Pak. Saya stop dulu coba. Stop dulu. Share.
Ini di sekolah bukan? Ah, itu Pak, baru Pak. Udah Pak, udah Pak, udah. Udah. Ini ke jurnal enggak? Tampilannya. Jurnal Pak, jurnal. Ya, Oke. jurnal Pak, Ini jurnal tadi itu. kita copy ya, jurnal yang referensi nomor 2 kita copy. Judulnya, Ctrl C, kemudian kita masuk ke sekolah. Sekolah nih terlihat. Ya Pak. Lihat Pak, sekolah. Oke, kemudian kita kopikan di sini, lalu searching. Nah, inilah tadi yang kita kutip judulnya, ya kan? Nah, mana yang di copy linknya? Yang di copy linknya adalah ini, di atas, link atas ya. Ctrl C, baru balik lagi ke jurnalnya. Lihat jurnal ya. Jurnal Pak, jurnal. Oke, kita blok Google Scholar, kita ke insert, kita klik link. Nah, ini kita kopikan link ke sini, Ctrl V, lalu oke. Nah, berarti ini sudah berubah, ini sudah ngelink. Jadi kalau kita klik ini akan masuk ke link Scholar ini. Ini judul inilah yang kita kutip. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Kebayang? Oke, Ada. terbayang Pak. Hebat. Gambar Pak. Ya Pak. Nah, ini semua teman-teman yang belum punya publikasi jurnal, yang akan mengikuti seminar nanti, seminar nasional, ikutin template-nya, seperti tadi cara, kalau kita sudah menulis jurnal kayak Lara nih, udah yang Lara copy ininya, kopikan ke template, pakai Ctrl A, yang A tadi ya, copy A, kopikan ke template, jadi tersusun rapi sudah mengikuti template, baik gambar, tabel, aktifkan apply style-nya, nanti itu takut ada salah gitu ya. Template aslinya jangan dirubah dulu, di save as dulu gitu ya, di save as dulu. Nah, hasil save as-nya baru itu kita buat nulis jurnal kita. Nah, cara mencari referensinya, contohnya saya tadi, kalau kita sudah nulis, ya sudah kita copy ini setiap tulisan kita, ya. Kata-kata kunci mana nih yang harus kita mereferensi? Nggak mungkin nggak ada, udah pasti ribuan orang menggunakan kalimat yang sama. Gitu. Jadi setiap kalimat itu inti yang ingin kita kutip itu kata mananya nih. Gitu. Udah searching saja. Itu jurus mencari, jurus pamungkas untuk mencari referensi. Gitu. Jangan bingung cari referensi, ribuan referensi itu. Satu paragraf mau 10 referensinya juga bisa. Karena tadi itu kita satu kalimat aja, itu kita searching di Google Scholar, itu udah 11.000 sekian kan itu. Yang menyatakan kalimat yang sama seperti itu. Gitu. Ya. Nah, tetapi ada catatan penting bagi teman-teman sekalian. Selain searching ke Google Scholar, ini yang harus kita utamakan. Apabila penelitian kita ada relevansinya enggak dengan jurnal-jurnal yang dimiliki oleh para dosen-dosen kita, maka itu harus diutamakan, dikutip. Nah, kalau kita akan mengutip judul-judul jurnal-jurnal dari para dosen-dosen Indonesia Putra, caranya bukan kayak yang tadi. Caranya masuk ke scholarnya dosen kita. Judulnya apa yang relevan dengan kita? Berarti yang kita copy judulnya baru kita citasi kayak tadi. Contoh misalkan, misalkan punya saya. Nah, ini sekolah saya terlihat ya teman-teman.
Terlihat Pak, Kelihatan. sangat jelas. Nah, oke. Kita mau mengutip punya dosen, kita harus cari nih punya dosen kita yang relevan dengan kita itu judulnya apa. Misalkan tulis saja nama dosennya, misalkan saya, Aikun. Kita cari, searching. Oh, ini dia, Aikun, Universitas Saputra. Kita klik profilnya. Oh, ini dia judul-judulnya, punya Pak Aikun. Terus, oh, cari mana yang relevan. Atau siapa? Pak Cece, misalkan tulis Cece Suendi. Nah, atau di sini juga ada penulis bersama dengan saya. Ada Daniel, Debbie, Utami, Riko Ciotang, Jasmanta, Dodi Kusmana, Ade Okyanti. Ini kan saya ada tadi Trisakti dan lain sebagainya. Misalkan mau melihat punya Pak Cece Suhendi. Nah, di sini sudah ada, klik saja. Nah, saya mau mengutip jurnalnya Pak Cece ini yang mana yang relevan dengan jurnal saya. Nah, berarti caranya ya sudah. Misalkan ini yang mau kita kutip nih, perencanaan gedung sekolah menengah, misalkan ini yang kita kutip. Kita masuk lagi ke sekolah, satu layar lagi. Kita judulnya di sini kopikan. Nah, ini ada judulnya tadi yang Pak Cece ini. Udah, kita klik sama seperti tadi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, utamakan mengutip jurnal-jurnal dosen kita. Selebihnya, tambahkan referensi-referensi yang relevan. Jurus pamungkas cara cepat membuat referensinya adalah seperti saya tadi. Nah, supaya mudah, kita download Mendeley-nya. Oh, gratis kok download Mendeley itu. Gratis, selain gratis juga ininya ringan. Gitu. Nah, itu teman-teman sekalian, ini hal-hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman supaya tidak kesulitan dalam menulis jurnal. Menulis jurnal itu sebetulnya tidak perlu susah-susah kalau sudah ada, apalagi yang sudah punya skripsi gitu. Ikutin template penulisannya. Di bab 1 itu apa isinya, berarti jenis surutnya bagaimana, udah copy paste saja ke situ. Copy A gitu ya, paste A gitu. Paste A. Dari referensi udah kayak tadi. Satu paragraf itu bisa saja kita menghasilkan 10 referensi kalau mau. Nanti yang relevan. Oke, itu saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Izin ini Pak, ngasih masukan. Mungkin video yang tadi boleh di-share di YouTube atau di mana gitu, supaya saya bisa mempelajarinya lebih lanjut Pak. Nah, nanti video ini saya akan share di YouTube. Nah, ini kebetulan Indra Ramdhani yang sudah saya bimbingan secara langsung nih, nulis tuh begini, download Mendeley tuh begini. Silahkan cerita Indra Ramdhani. Baik, sebelum bercerita, mohon izin dulu Pak, saya mau bertanya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ada beberapa yang janggal yang saya pikirkan. Salah satunya adalah bahwa kan untuk mensitasi itu bisa dikatakan relatif mudah ya Pak ya. Kemudian apakah ada jumlah maksimal Pak untuk citasi tersebut dalam kaitan seminar nasional di Saputra? Kemudian yang kedua adalah di mata kuliah semester 7 ini kan ada beberapa mata kuliah Pak ya, seperti kalau nggak salah 4 ya, seperti jurnal proceeding, kemudian manajemen proyek penelitian dan yang lainnya. Apakah nilai-nilai untuk mata kuliah tersebut hanya mengacu kepada hasil jurnal saja, ataukah ada komponen lainnya? Seperti itu. Kemudian yang satunya adalah nanti untuk
seminar itu sendiri, ya, untuk seminar itu sendiri, apakah berpengaruh terhadap nilai atau tidak? Atau apakah seminar tersebut hanya untuk mendapatkan sertifikat aja untuk persyaratan skripsi nanti, atau emang komponen tersebut ada hubungannya dengan nilai di semester 7? Seperti itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi, batasan maksimal itu yang dimaksud batasan maksimal apa? Indra Ramdhani. Batasan maksimal mensitasi referensi, Pak, dari tugas Maksimal sekolah itu. mensitasi referensi. Misalkan 15. Oke. Selama ini belum Ya, pernah betul. dengar Seperti ada itu. Apakah maksimal. 20 atau 3? Belum. Iya, ya. Oh, Selama belum ini pernah. belum pernah ada Kalau untuk maksimal minimal, mensitasi. Pak. Yang ada adalah minimal. Gitu ya. Yang ada itu minimal. Oh, minimal. Maksimal selama ini belum pernah mendengar gitu. Tapi jika terlalu banyak banget juga kan ngapain Oh, juga belum gitu. pernah. Kalau satu kalimat referensinya 10 Iya, betul. juga kan nggak baik juga gitu. Cukup satu saja gitu. Contoh kayak Betul, tadi yang betul. dicontohkan punya Larangga ini, satu itu ya sudah satu gitu. Ini ada inti lain lagi, satu lagi gitu. Oke. Nanti totalnya jadi berapa gitu. Oke, baik. Gitu. Jadi kalau maksimal selama ini belum pernah ada batasan, orang ada yang 45 referensinya, Belum ada yang Pak, ya. 60 gitu. Gitu ya. Oke, Ya, biasanya yang dibatasi adalah minimal gitu. Nah, minimalnya Minimal, berapa? Pak, Kalau ya. jurnal nasional referensinya minimal 15. Itu. 16, Pak, ya. Kalau jurnal internasional referensinya minimal 25. Gitu. Nasional minimal 15, internasional minimal 25. Bagaimana kalau nasional 25? Enggak masalah. Bagaimana kalau nasional 30? Oh, gitu. Enggak masalah. Reviewer justru melihat, wah Oke, ini baik. banyak bacaan berarti nih si penulis ini gitu. Tapi kalau kurang dari Oh, gitu. 10, ini diragukan ini si penulis nih. Kayaknya kurang baca ini si penulis ini. Gitu. Makanya ada minimal, jurnal nasional minimal 15, jurnal internasional minimal 25. Itu ya, yang pertama ya Indra Ramdhani. Kemudian yang kedua, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. SCP ini dibagi menjadi beberapa ini, totalnya yang riset ini totalnya kan ada 16 SKS. Dari 16 SKS diantaranya ada penulisan, pengalaman, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu seminar pun itu masuk ke dalam SKS, bukan hanya mendapatkan sertifikat. Sehingga kalau kita tidak mengikuti seminar nasional nanti, ya kita harus diadakan seminar khusus oleh Prodi gitu. Karena itu untuk mendapatkan nilai. Yang belum ikut seminar, nilainya itu kosong gitu. Walaupun sudah selesai nih laporan risetnya, sudah punya publikasinya, tapi belum ikut seminar, ya berarti kosong. Berapa SKS itu? Kalau nggak salah 4 SKS itu. Kosong itu nggak ada nilainya gitu. Itu tadi yang ketiga apa ya? Oh, kayaknya dua dan ketiga jawabannya jawab barusan ya. Sama itu. Ramdhani ya. Ya, saling terkaitan ya, betul. Saling terkaitan. Saling terkaitan. Itu jadi Betul. totalnya ini yang riset, student exchange, magang, totalnya itu ada 16 SKS. 16 SKS itu dibagi menjadi beberapa ini gitu. Nah, itu dilakukannya penilaiannya dari penulisan laporan, dari seminar, kemudian diuji pada saat seminar. Nah, dari situlah nilainya itu akan dapat. Jika tidak mengikuti itu, ya nilai-nilai itu tidak akan dapat. Yang dapat nilainya apa? Yang dapat nilainya hanya misalkan apa yang karena laporan penelitiannya selesai, hanya itu saja nilainya.
nilai yang lain saya kan nggak begitu hafal ya. Nanti ada yang jelas 16 SKS-nya saya hafal. Tapi 16 SKS itu terdiri dari 4 kalau nggak salah itu. Nah, itu semua prosesnya dari mulai dari mulai laporan riset, kemudian seminar gitu ya, termasuk publikasinya. Itulah dari sanalah parameternya. Gitu. Jadi dengan riset, laporannya bagaimana, jurnalnya bagaimana, dengan mengikuti seminar, berarti komplit sudah, nanti itu nilainya ada gitu. Seperti itu. Oke, silakan yang lain. Mungkin bisa cerita sudah dipraktekkan kan Mendeley-nya, Indra Ramdhani? Baik, mungkin saya akan cerita pengalaman aja ya, mungkin secara garis besar sih nggak ada kesulitan untuk mengaplikasikan Mendeley di aplikasi Word ya, di aplikasi Word. Kemudian cuma di situ nanti kita setelah kita cari di web Mendeley-nya, di situ ada 2 buah aplikasi sih sebetulnya dari vendornya itu. Jadi menyediakan 2 buah, yang satu adalah Mendeley Desktop yang digunakan untuk di laptop pada komputer, kemudian ada lagi aplikasi reference gitu ya. Saya juga yang itu belum buka, tapi yang jelas yang harus kita download adalah yang versi desktop itu mungkin. Kemudian dalam pengaplikasiannya sih, karena setelah kita download kemudian kita install, nanti otomatis akan terhubung atau nge-link ya. Jadi nanti di situ udah istilahnya otomatis udah ada fiturnya untuk melingkan ke aplikasi Word-nya. Jadi ada 2 buah 2 buah langkah ya. Yang pertama mungkin beberapa ya. Yang pertama mungkin download, kemudian install, kemudian ngelingkan. Jadi ngelingkannya itu maaf tidak otomatis, tapi ada fiturnya. Jadi ngelingkan dari Mendeley ke Word-nya. Saya juga pas kemarin Bapak ikut, bagaimana gitu, ternyata ada tombol ngelink antara Mendeley dengan Word seperti itu. Setelah itu langsung akan add-on ya, jadi akan muncul di aplikasi Word-nya, dan selanjutnya bisa langsung diaplikasikan untuk mencitasi baik itu dari makalah, buku, jurnal, dan yang lain sebagainya dengan step-step yang tadi udah sangat rinci ya dijelaskan sama Pak Paikun. Terima kasih Pak Paikun, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra Ramdhani. Nah, jadi teman-teman sekalian, nanti jika kesulitan ini bisa silakan temuin Indra Ramdhani, atau boleh datang ke kampus, silakan Pak, saya belum bisa nih, ya datang aja gitu. Ya. Nanti ini juga insya Allah saya unggah di YouTube, silahkan ditonton ulang gitu. Cara ini mengaplikasikan ke template itu bagaimana, cara memasukkan kutipan itu bagaimana, bisa ditonton ulang. Insya Allah dalam beberapa hari ya, nggak langsung saya unggah hari ini, karena banyak yang lain, saya banyak kesibukan juga gitu. Ya, saya menyempatkan saja sebetulnya dengan kesibukan saya ingin berbagi pengalaman ke teman-teman gitu. Saya berharap tulisan teman-teman semakin berkualitas gitu. Nah, kalau ngeling kayak tadi, wah ini tulis profesional ini kelihatannya gitu. Walaupun isinya nggak bagus-bagus amat, penulisannya bagus kan, wah ini profesional ini. Gitu. Paling tidak begitulah, nggak terlalu malu-maluin amat gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan. Cukup ya? Cukup Pak, paling ditunggu aja videonya Pak. Ya, videonya baik.
jika seperti itu, apa namanya, lab session pada kesempatan ini tentang pemahaman penulisan jurnal kita akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya, sangat bermanfaat sekali Pak. Ya, terima kasih sama-sama.